Wala takunu minal hirman, dikatakan kata Syubbanul Waton ini, dan janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang terhalang cintanya terhadap tanah air kalian ini, terhadap bangsa ini. Inhadu ya ahlal waton, bangkitlah wahai anak-anak bangsa, bangkitlah wahai anak-anak negeri ini. Penulisnya namanya adalah Muhammad Dia Shahab. Yang menarik dari buku ini adalah dikatakan salah satu tokoh penting dalam upaya meletakkan dasar kemerdekaan Republik Indonesia selain Insinyur Soekarno, selain Bung Hatta, selain Muhammad Syahrir dan juga para tokoh pendiri Republik Indonesia ini, itu salah satu tokoh pentingnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari, atau kita kenal dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama pengasuh pesantren di Tebu Ireng, Jombang di Jawa Timur ya, yang wafatnya pada tahun 1947, wafat di tengah-tengah perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada agresi militer saat itu ya. Nah, yang menarik, kata subjudul daripada buku ini dikatakan Muhammad Hasyim Asy'ari ini sebagai Wadi Labnah Istiqlal Indonesia, salah satu tokoh yang ikut serta menjadi peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Dan ini memberikan kita perspektif lain, perspektif bahwasannya para ulama juga punya kontribusi besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh buku ini? Yang dikatakan buku ini diantaranya adalah bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sukses mendidik murid-muridnya bukan hanya menjadi para ulama penyebar risalah dakwah Islam di Indonesia, bukan hanya kapasitasnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sebagai pendiri salah satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama, bukan pula dalam kapasitasnya sebagai Rois Majlis A'la lil Muslimin al-Indonesiyin. Jadi pada zaman itu Bapak-bapak, itu seluruh organisasi-organisasi keislaman yang ada di Indonesia, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah berdirinya tahun 1912 ya, lalu Persis Persatuan Islam yang berdiri pada tahun 1921, lalu ada Al-Irsyad yang berdiri pada tahun 1923, ada Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926, ada Al-Khairat yang berdiri pada tahun 1936, dan ormas-ormas Islam lainnya seperti Al-Khairat, seperti Nahdlatul Waton yang ada di Nusa Tenggara Barat, seperti Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang ada di Sumatera Barat, atau Al-Wasliyah yang ada di Sumatera Utara, itu disatukan Bapak-bapak dalam satu wadah besar yang namanya Majelis Tinggi Umat Muslim Indonesia. Nah, ketuanya saat itu adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Selain peran keagamaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam buku tersebut diulas juga peran kebangsaan beliau yang mampu melahirkan murid-muridnya yang menjadi pelopor kemerdekaan dan juga yang mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Contohnya, kita kenal Sumpah Pemuda itu dideklarasikan pada bulan Oktober tanggal 28 tahun 1928. Nah, yang menarik, 8 tahun sebelum adanya Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1916, beberapa murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diantaranya ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Abdul Halim Kedung, ada Kiai Ridwan Mujahid dan lain sebagainya. Tahun 1916 itu mendirikan satu organisasi kepemudaan yang bernama Syubbanul Waton. Apa namanya? Syubbanul Waton. Itu tahun 1916. Syubbanul Waton ini arti bahasa Indonesianya adalah pemuda cinta tanah air. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memupuk, menanam, menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme untuk mencintai tanah air Indonesia dan juga membela tanah air Indonesia. Syubbanul Waton ini punya mars.
Dan Marsnya ini unik sekali untuk kita renungkan. Marsnya ini berbahasa Arab, Bapak-bapak. Jadi perkumpulan pemuda ini berdiri di Surabaya tahun 1916, namanya Syubbanul Waton, lalu Marsnya berbahasa Arab. Bunyi Marsnya itu begini: ya ahlal waton, ya ahlal waton, ya ahlal waton, hubbul waton minal iman, fala takunu minal hirman inhadu ya ahlal waton. Artinya, ya ahlal waton, wahai anak-anak bangsa, wahai para anak-anak negeri, hubbul waton minal iman. Ini sangat sakral sekali petikan kalimat ini. Dikatakan hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air itu adalah salah satu bentuk manifestasi keimanan kita, atau cinta tanah air itu sebagian daripada iman dalam bahasa orang awamnya. Tetapi dalam bahasa lain, iman kita tidak sempurna kecuali kalau kita sudah membuktikan kecintaan kita terhadap tanah air kita. Wala takunu minal hirman, dikatakan kata Mars Syubbanul Waton ini, dan janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang terhalang cintanya terhadap tanah air kalian ini, terhadap bangsa ini. Inhadu ya ahlal waton, bangkitlah wahai anak-anak bangsa, bangkitlah wahai anak-anak negeri ini. Nah, lalu ada riwayat lain yang mengatakan, ada tambahannya dari Mars Syubbanul Waton ini, dikatakan Indonesia biladi anta unwanul fakhomah kulluman ya'ti kalauman tomian yalqo himamahu. Dikatakan di sana Indonesia biladi. Jadi tahun 1916 itu sudah ada klausul Indonesia itu adalah biladi, negaraku, tanah airku, bangsaku. Anta, kamu wahai Indonesia itu, unwanul fakhomah, adalah tanda ciri panji daripada kebanggaanku. Kulluman ya'ti kalauman, siapa saja pihak-pihak yang akan mencelakaimu, tomian yalqohimamahu, dia pasti akan tersungkur kalah di bawah panjimu gitu ya. Nah, ini Mars Syubbanul Waton tahun 1916 yang digelorakan oleh para murid-murid Ki Hasyim Asy'ari, para ulama kita, tentang cinta tanah air, tentang nasionalisme, tentang patriotisme, tentang bela negara. Tahun berapa? 1916. Sudah menegaskan Indonesia itu adalah bangsa kita, Indonesia itu adalah tanah air kita. Sebelum Sumpah Pemuda tahun 28. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa harus pakai bahasa Arab Marsnya? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia saja? Nah, ini guru saya tanya waktu itu, ya kenapa Ustaz kok pakai bahasa Arab gitu, kan kita dikatakan Indonesia biladi, Indonesia itu tanah air kita, tapi kenapa Marsnya pada masa itu adalah pakai bahasa Arab bukan bahasa Indonesia? Nah, kata guru saya jawabannya simpel. Zaman itu katanya, kalau kita menggelorakan semangat nasionalisme, bela tanah air kita, kemerdekaan kita, ditangkap Belanda katanya. Karena itu Marsnya pakai bahasa Arab agar ketika kemudian Mars itu digelorakan disangkanya sedang membaca Maulid Nabi katanya. Sedang membaca qasidahan atau puji-pujian, padahal isinya adalah tentang apa? Nasionalisme, tentang cinta tanah air. Nah, ada hal yang menarik di sini Bapak-bapak sekalian. Bahwasannya sejak zaman dulu para ulama kita telah selesai untuk mendialogkan, mendudukkan dalam satu kesatuan antara pandangan nilai keislaman dengan nilai kebangsaan. Tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru keduanya adalah untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Itu para ulama pendahulu kita. Nah, ini harus kita teladani betul ya. Zaman dulu ulama kita sudah berijtihad dengan sekuat tenaga bagaimana agar kebangsaan dan keislaman ini berselaras, tidak saling bertentangan.
Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari yang dituliskan bukunya tadi, diterbitkan di Timur Tengah di Beirut, subjudulnya Wadi Labnah Istiqlal Indonesia. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita ini memperingati hari kemerdekaan kita itu kan 17 Agustus tahun 45. Bekas penjajah kita, bapak-bapak sekalian, Belanda itu baru mengakui kalau Indonesia merdekanya 17 Agustus 45 ini baru setahun 2 tahun belakang. Sebelumnya Belanda itu mengakui Indonesia merdeka itu tahun 49, bukan tahun 45. Kenapa? Jadi statusnya Indonesia itu apa di mata Belanda? 45 kita memproklamirkan kemerdekaan, tetapi Belanda baru mengakui kemerdekaan kita itu tahun 49. Jadi selama berapa itu? 45, 46, 47, 48, 49, 4 tahun itu status Indonesia apa? Nah, ini menarik di sini. Menurut Belanda pada masa itu pengakuan kemerdekaan Indonesia itu tidak sah, ilegal. Karena itu Belanda kemudian melakukan agresi militer 2 kali ke Indonesia. Karena apa? Karena mereka itu masih menganggap Indonesia ini adalah bagian dari tanah jajahan mereka. Jadi pada bulan Agustus tahun 45 diproklamirkan kemerdekaan. September tahun 45, beberapa minggu saja setelah proklamasi kemerdekaan itu, Belanda bersama dengan sekutu mengultimatum kepada Indonesia agar wilayah dari Sabang sampai Merauke itu dikembalikan lagi kepada sekutu, kepada Belanda. Kenapa? Karena mereka Belanda itu masih merasa memiliki hak secara hukum internasional untuk mengambil alih kembali wilayah yang pernah mereka jajah dulu. Jadi kan Belanda tahun 42 Indonesia itu kemudian pindah ke Jepang gitu ya. Pindah ke Jepang dari 42 sampai 45. Kenapa bisa pindah ke Jepang? Karena Belandanya sendiri itu jatuh ke Jerman pada saat itu. Jadi dijajah oleh Hitler gitu ya, oleh Nazi pada saat itu, oleh pasukan SS. Lalu status tanah jajahan ketika negara penjajahnya sendiri jatuh menjadi negara yang terjajah. Jadi Hindia Belanda itu kan dikelola dulu oleh Belanda. Kita ini jajahan Belanda. Yang menjajah kita Belanda itu dijajah Jerman. Bagaimana hukumnya? Secara hukum internasional, wilayah jajahan yang negara jajahannya itu jatuh dijajah oleh negara lain. Dalam hal ini Belanda oleh Jerman. Jerman pada saat itu punya sekutu di Asia, namanya Jepang. Selain ada juga Italia. Karena itu wilayah Eropa diambil semuanya oleh Jerman, wilayah Asia itu diambil oleh Jepang yang pada masa itu adalah sekutu daripada Jerman. Karena Belanda itu jatuh ke dalam taklukannya Jerman pada saat itu, otomatis wilayah Hindia Belanda saat itu harusnya diambil alih oleh Jerman, tetapi Jerman kejauhan, akhirnya sekutunya yang ambil, yaitu Jepang. Makanya ketika kemudian Perang Dunia Kedua usai, Jerman runtuh, kemudian gimana nasib sekutunya Jepang juga kemudian dibom atom pada saat itu, nasib Indonesia ini bagaimana? Apakah kemudian diambil lagi oleh Belanda, apakah diambil lagi oleh sekutu atau gimana? Nah, di tengah situasi seperti ini, para founding father negara kita melakukan keputusan yang sangat jenius, yaitu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 45. Tetapi Belanda saat itu tidak terima, makanya mereka datang ke Surabaya ya, datang ke 3 titik saat itu, datang ke Jakarta, datang ke Semarang, datang juga ke Surabaya. Jakarta pada saat itu sikapnya ketika didatangi oleh Belanda diplomatis. Ya sudah, ketika Belanda datang ke Jakarta, ke ibu kota, para pemerintahan di ibu kota ini ditawari, ini gimana? Mau kita ambil alih lagi? Ya sudah, kita negosiasi di sini. Bagaimana ke depannya? Jadi sikapnya apa? Negosiasi Jakarta ini. Surabaya ini sikapnya berbeda.
Surabaya ini sikapnya berbeda. Ketika pasukan sekutu itu datang lagi, itu tidak mau untuk negosiasi, tetapi untuk apa? Ya perang. Karena itu ada satu buku yang ditulis oleh Jenderal Ruslan Abdul Ghani, ya, salah satu pelaku sejarah di Perang Surabaya, itu menulis tentang Perang Semesta 10 November tahun 1945. Buku ini bagus sekali karena menjelaskan bagaimana di sana hal-hal yang mustahil itu bisa terjadi sehingga pasukan Indonesia ini bisa meraih kemenangan. Karena kalau secara kalkulasi militer, pihak sekutu ini datang dengan peralatan tempur yang canggih. Mereka dengan pesawat, mereka dengan tank, mereka dengan peralatan tempur. Sementara Surabaya masyarakatnya TKR, ya ada TKR tapi terbatas, satu tentara kemerdekaan rakyat, ya cuman berapa ratus orang. Tetapi yang turun ke jalan saat itu untuk membela Surabaya agar tidak jatuh ke pihak penjajah lagi, itu siapa? Puluhan ribu yang kemudian datang ke Surabaya atas satu buah fatwa yang dirilis pada tanggal 22 Oktober tahun 45 yang dikenal dengan fatwa jihad atau resolusi jihad. Karena pada saat itu ketika pihak sekutu datang ke Surabaya, Bung Tomo di Surabaya dan Gubernur Jawa Timur saat itu Pak Suryo, itu kita mau mempertahankan Surabaya, tetapi kita mana tentara yang mau akan mempertahankannya? Sekutu itu pasukannya datang dengan persenjataan yang super canggih, sementara TKR kan dengan persenjataan yang ala kadarnya. Akhirnya datang ke Tebu Ireng, datang ke Jombang menemui Muhammad Hasyim Asy'ari tadi ini. Karena kapasitasnya Muhammad Hasyim Asy'ari ini sebagai Ketua Majelis Tinggi Umat Muslim Indonesia, dan ditanya oleh Bung Tomo pada masa itu, Pak Kiai, bagaimana hukumnya kita mempertahankan kedaulatan kemerdekaan negara kita agar tidak jatuh lagi ke tangan penjajah? Maka Mbah Hasyim menjawabnya dengan hukumnya adalah wajib. Dan bagaimana ketika pasukan sekutu ini akan mengambil alih lagi kota Surabaya? Maka pada saat itu Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad bahwasannya seluruh umat muslim yang tidak memiliki uzur syar'i, tidak punya halangan secara syariat, yang secara fisik jaraknya ada dalam radius 90 km dari Surabaya, dari kota Surabaya, itu hukumnya wajib fardu ain dia untuk datang ke Surabaya agar mempertahankan kota itu tidak sejengkal pun jatuh dijajah kembali. Wah, gagah Pak Kiai Hasyim Asy'ari ini. Dan kemudian yang mendengarkan fatwa jihad Kiai Hasyim Asy'ari ini bukan hanya orang Jombang, Mojokerto, Surabaya, tetapi hampir seluruh Jawa. Dari Cirebon itu ada kawan Kiai Hasyim Asy'ari, seorang kiai juga di pesantren Buntet, namanya Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil. Kiai Abbas itu datang dari Buntet jalan kaki ke Surabaya. Untuk apa? Mendengarkan seruannya Kiai Hasyim Asy'ari membela tanah air ini agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Nah, ini terjadi perang semesta. Kemudian 10 November tahun 45 ini santri-santri Mbah Hasyim ini jangankan nunggangin tank, pegang pistol aja mereka itu bingung. Akhirnya senjatanya apa? Bambu runcing. Nah, karena itu perang semesta Surabaya ini salah satu hal yang dalam sejarah perang ini banyak membingungkan. Kenapa? Karena tentara sekutu dengan peralatan perang yang lengkap itu bisa dikalahkan dengan tentara sipil yang senjatanya ala kadarnya, bahkan bambu runcing tadi itu. Karena perangnya tidak terpola. Ya kan, orang bilang itu ya ini seperti street fighter, kalau kata Pak Ruslan Abdul Ghani itu ya ini kayak perang jalanan, kayak taburan gitu antara pasukan sekutu dengan pasukan rakyat di sini sipil. Tetapi ada yang menarik di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kenapa pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari ini demikian besar sehingga bisa menggerakkan puluhan ribu orang untuk datang ke Surabaya mendengarkan fatwanya untuk membela tanah air ini?
Nah, jadi dalam tradisi keulamaan Nusantara itu Bapak-bapak sekalian dikenal dengan namanya Syaikhul Masyayikh wa Qutbuz Zaman. Ada maha guru setiap zamannya. Kita mulai misalkan pada abad ke-17 tahun 1600-an. Yang menjadi maha guru ulama di Nusantara pada saat itu, yang menjadi ulama paling rujukan otoritatif itu ada dua. Satu ulama dari Aceh, namanya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali As-Singkili atau dikenal dengan nama Syekh Abdul Rauf Singkil, wafatnya pada tahun 1693. Syekh Abdul Rauf Singkil ini adalah ulama Nusantara yang pertama kali mengarang karya tafsir Al-Quran terlengkap berbahasa Melayu. Judulnya adalah Turjumanul Mustafid. Jadi dalam sejarah ilmu tafsir Al-Quran di Indonesia, ulama yang pertama kali menulis karya tafsir terlengkap dari mulai juz 1 sampai 30 dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu namanya adalah Syekh Abdul Rauf Singkil. Wafatnya 1693, judul kitab tafsirnya adalah Turjumanul Mustafid. Syekh Abdul Rauf Singkil ini murid-muridnya jadi para pendakwah Islam di banyak wilayah, bukan hanya di Aceh. Di Aceh salah satu muridnya itu orang Turki Utsmani, namanya adalah Syekh Baba Dawud Ar-Rumi. Nah, jadi menarik di sini ya, orang Nusantara muridnya adalah orang Turki Utsmani, namanya Baba Dawud Ar-Rumi. Lalu di antara murid Syekh Abdul Rauf Singkil juga adalah tokoh penyebar Islam di Priangan di Jawa Barat, di Tasikmalaya. Namanya Abdul Muhyi dari Pamijahan, wafatnya tahun 1730. Di antara murid Syekh Abdul Rauf Singkil juga ada yang berasal dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Tercatat sebagai salah satu tokoh penyebar dakwah Islam di Minangkabau. Namanya Syekh Burhanuddin dari Ulakan. Juga mengarang kitab judulnya Tanbihul Ghabi. Termasuk halnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan mengarang kitab judulnya Bayanul Qahar gitu ya. Lalu di antara murid Syekh Abdul Rauf Singkil juga ada orang Malaya dari Malaysia, namanya adalah Syekh Abdul Malik bin Abdullah dari Pulau Manis ya. Nah, itu baru Syekh Abdul Rauf Singkil yang menjadi maha guru ulama Nusantara abad ke berapa? 17. Selain punya karya tafsir Al-Quran terlengkap pertama di Nusantara, Syekh Abdul Rauf Singkil juga punya karya kitab fikih atau syariah dalam bab muamalah pertama terlengkap di Nusantara. Judulnya Mir'atut Tullab fi Ma'rifati Syari'atillahil Malikil Wahhab. Selain Syekh Abdul Rauf Singkil, yang menjadi maha guru ulama Nusantara abad ke-17 juga ada namanya Syekh Yusuf At-Taj Al-Khalwati Al-Makassari, dikenal dengan nama Syekh Yusuf Makassar. Wafatnya pada tahun 1699. Karyanya banyak beliau itu. Ada Al-Barokat As-Sailaniyah, ada Tajul Asror, ada Zubdatul Asror dan lain sebagainya. Syekh Yusuf Makassar ini wafatnya di Afrika Selatan, Bapak-bapak. Jadi kita bayangkan Syekh Yusuf Makassar ini menjadi mufti di Banten, perang dengan Belanda, ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Sri Lanka, dari Sri Lanka dibuang ke Afrika Selatan, dan di Afrika Selatan beliau ini ternyata menjadi tokoh yang pertama kali mendakwahkan Islam di Afrika Selatan sana. Itu abad ke-17. Abad ke-18 yang menjadi maha guru ulama yang ada di Nusantara ini ada namanya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani atau Syekh Abdus Somad Palembang. Itu dari Palembang. Beliau ini diantara karyanya judulnya Sairus Salikin dalam Tazkiyatun Nafs atau akhlak ya. Terjemah daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Lalu ada juga dari Banjar di abad yang sama, wafatnya pada tahun 1812, namanya Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang juga menulis kitab judulnya Sabilul Muhtadin fit Tafaqquh bi Amriddin. Abad berikutnya yang menjadi Saikhul Masyayikh atau maha guru ulama Nusantara ini
Kalau tadi dari Aceh, dari Makassar, abad berikutnya dari Palembang, dari Banjar, abad ke-19 yang menjadi Syekhul Masayikhnya itu orang Patani, Bapak-bapak. Orang Thailand Selatan. Namanya Dawud bin Abdullah Al-Fattani yang wafat pada tahun 1847. Kitab karangannya banyak ya, diantaranya Munyatul Musolli, Sulamul Mubtadi, Furu'ul Masail dan lain sebagainya. Lalu ada generasi berikutnya namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, wafatnya 1897, yang dikenal dengan nama Syekh Nawawi Banten. Jadi Syekh Nawawi Banten ini bukan hanya menjadi mahaguru ulama di Nusantara, tetapi juga mendapatkan julukan kebanggaan yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Karena apa? Karena beliau ini yang mendapatkan gelar kehormatan Sayyidu Ulama'il Hijaz, mahaguru penghulu ulama di Mekah dan Madinah. Karena Syekh Nawawi ini menjadi imam, menjadi pengajar, menjadi guru besar di Mekah ya. Jadi kita bisa bayangkan, ini ada orang alim dunia Islam, beliau berasal dari Banten. Karena Syekh Nawawi ini karyanya ratusan, sehingga mendapatkan julukan penghulu ulama Hijaz ini. Hampir semua bidang keilmuan dalam tradisi keilmuan Islam, Syekh Nawawi itu menulis karya di sana. Dalam bidang fikih, Syekh Nawawi nulis banyak karya, diantaranya Sulamul Munajat, Syarah ala Safinatis Sholah. Lalu menulis karya yang kedua Kashifatus Saja, Syarah ala Safinatin Najah. Yang ketiga tulis Mirqatus Su'udit Tasdik, Syarah ala Sulamit Taufik. Menulis Kutil Habibil Gharib, dan banyak sekali. Itu baru dalam bidang fikih, ditulis dalam bahasa Arab. Dalam tafsir Al-Quran, Syekh Nawawi Banten ini punya karya judulnya Maroh Labid fi Kashfi Makna Qur'anin Majid ya, atau dikenal dengan tafsir Munir atau tafsir cahaya. Ditulis juga dalam bahasa Arab. Belum dalam bidang tauhid ya, Syekh Nawawi menulis banyak kitab, diantaranya Tijan Darori fi Syarah Masail Al-Bajuri fi Ilmil Aqaid dan lain sebagainya. Kalau dihitung Bapak-bapak sekalian, jumlah karya Syekh Nawawi ini itu lebih dari 100. Itu yang menjadikan beliau kemudian mendapatkan gelar kehormatan Sayyidu Ulama'il Hijaz, atau penghulu mahaguru ulama Mekah dan Madinah. Itu orang Nusantara, menjadi kebanggaan orang Indonesia. Nah, di antara keturunan beliau di Indonesia ada yang menjadi tokoh nasional ya. Di antara kerabatnya ada Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin, ini masih kerabat daripada keturunannya Syekh Nawawi Banten. Ada juga Kiai Zulfa Mustafa ya dari MUI, itu sekarang juga banyak mengarang kitab, itu masih juga kerabat keturunan daripada Syekh Nawawi Banten. Nah, termasuk halnya yang menjadi mahaguru ulama Nusantara abad ke-19 ini, ada ulama dari Sambas, dari Kalimantan Timur, namanya Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi atau Ahmad Khatib Sambas. Wafatnya pada tahun 1876. Murid-murid Ahmad Khatib Sambas ini banyak yang menjadi tokoh penggerak gerakan perlawanan terhadap penjajahan. Di antaranya ketika terjadi peristiwa geger Cilegon, Banten pada tahun 1888 adalah murid-murid daripada Ahmad Khatib Sambas ini sendiri. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, Syekh Ahmad Khatib Sambas saja yang menjadi generasi di atasnya Syekh Hasyim Asy'ari ini, itu pernah menggerakkan banyak gerakan perlawanan pada abad 19, di antaranya di Cilegon. Karena Syekh Ahmad Khatib Sambas ini posisinya sebagai mursyid dari gerakan-gerakan tarekat yang saat itu banyak tersebar di Jawa ya. Di antara murid beliau itu ada namanya Kiai Tolhah dari Kalisapu, Cirebon. Lalu punya murid namanya Abah Sepuh ya, Kiai Abdullah Mubarak dari Suryalaya, Tasikmalaya. Punya murid lagi namanya Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, atau dikenal dengan Abah Anom. Itu jamaahnya puluhan ribu, ada di Tasik, ada di Singapura, ada di mana-mana. Lalu di antara murid Ahmad Khatib Sambas ini juga ada namanya Syekh Syekh Hasabullah dari Madura.
lalu punya murid namanya Kiai Tamim dari Rejoso Jombang, lalu punya murid namanya Kiai Usman Al-Ishaqi dari Surabaya, punya anak dan muridnya namanya Kiai Asrori Al-Ishaqi. Puluhan ribu juga jemaahnya. Makanya ketika kemudian satu orang ulama ini membilang fatwa turun ke Surabaya, itu bukan hal yang aneh. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kedudukannya menggantikan kedudukan para mahaguru ulama Nusantara abad sebelumnya, menggantikan kedudukannya Syekh Nawawi Banten, karena memang Kiai Hasyim Asy'ari ini murid langsung daripada Syekh Nawawi Banten, menggantikan kedudukannya Ahmad Khatib Sambas, menggantikan kedudukannya Syekh Dawud Fatani, menggantikan kedudukannya Syekh Abdul Somad Palembang, menggantikan kedudukannya Syekh Arsad Banjar, Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Yusuf Makasih, dan seterusnya. Karena itu yang menarik di sini adalah para ulama dulu itu selain memiliki misi untuk dakwah keislaman berbasis ilmu di sini, juga mereka mengemban misi untuk membela dan mencintai tanah air tercinta Indonesia ini. Jadi secara genealogi ini bukan hal yang muncul begitu saja tiba-tiba. Itu diantara peran para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya yang terekam dalam buku Muhammad Hasyim Asy'ari Labnah Istiqlal Indonesia. Nah, jadi ada banyak hal yang tidak banyak diketahui di sini ternyata. Hal-hal yang penting ini kurang diketahui oleh generasi muslim sekarang, bahwasannya para guru-guru kita terdahulu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Surkati, Ustadz Ahmad Hasan, ya. Lalu ada Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, ada Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, ada Haji Rasul ayahnya Buya Hamka. Lalu ada siapa, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ada Habib Ali Kuitang dan lain sebagainya. Beliau-beliau itu adalah ulama-ulama yang telah dengan sangat jelas mengajarkan kepada kita juga tentang nasionalisme, tentang cinta tanah air, tentang makna arti memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu bagi kita generasi sekarang, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap para ulama, para pendahulu kita, adalah bagaimana kita kemudian melanjutkan dan juga memakmurkan negara Indonesia yang sudah dimerdekakan oleh para pendahulu kita itu, bukan justru dengan mericuhinya gitu ya, dengan hal yang tidak-tidak. Mudah-mudahan kita bisa mewariskan kepada generasi anak cucu kita negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang beliau-beliau cita-citakan terdahulu. Ini sudah mau jam 6 dan bapak-bapak, ibu-ibu juga nanti harus persiapan untuk ikut upacara kemerdekaan gitu ya. Jadi saya tutup kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.